Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris WD. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Oke, di pagi yang berawan ya. Pagi yang berawan ini kita ngobrol-ngobrol lah sambilan berangkat kerja ya. Oke, kali ini saya nggak pakai kamera depan karena memorinya ketinggalan di kantor. Kita ngobrol-ngobrol masalah YouTube nih kali ini. Ada nggak sih di antara kalian yang ngerasa YouTube itu sulit, teman-teman? Ternyata begini rasanya setelah berkecimpung ya. Kalau kemarin saya bilang kan kita buntu masalah waktu dan masalah konten ya. Sekarang masalah YouTube-nya. Jadi sebelum kita ke pembahasan, silahkan dulu klik tombol subscribe-nya di sebelah kanan bawah. Ya, klik dulu tombol subscribe-nya, like, comment, serta share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu video saya bisa memberikan informasi dan manfaat kepada teman-teman kalian. Yang pastinya bisa menghibur juga. Oke, nah ngomongin masalah YouTube. Jadi kenapa saya bilang YouTube itu sulit? Ya karena kalau untuk kita sebagai pemula teman-teman ya, kita kalau videonya sedikit itu belum bisa dapat yang namanya rekomendasi ke channel orang. Jadi misalnya nih, ini yang saya perhatikan ya, saya kan coba subscribe nih beberapa channel nih yang sudah saya subscribe. Harusnya kan kalau dulu itu muncul ya, walaupun kita nggak klik lonceng tapi kan pasti muncul tuh ketika mereka update ya, selama kita nonton kontennya. Tapi misalnya kita kelewatan nih 2 atau 3 kontennya, udah hilang di channel gitu, padahal kita subscribe gitu. Jadi yang muncul adalah channel-channel yang teman-teman nonton. Jadi mayoritas teman-teman nonton, misalnya teman-teman nonton nontonnya mukbang tapi kontennya motovlog gitu. Ya udah, yang muncul itu ya mukbang itu gitu. Jadi nggak akan muncul lagi yang searah dengan teman-teman gitu. Yang saya perhatiin sih kayak gitu. Jadi itu membuat kita agak sulit. Nah, kemudian bagaimana sih caranya supaya kita punya YouTube itu bisa berkembang gitu loh teman-teman. Jadi banyak yang menganjurkan sub for sub ya, ada yang bilang sub for sub teman-teman. Aduh, saya juga setelah belajar ini sedikit-sedikit, ternyata sub for sub itu juga sebenarnya tidak menguntungkan gitu. Jadi mereka nge-sub dengan harapan kita juga nge-sub mereka, subscribernya naik, tapi watch time-nya gimana? Oke, ketika mereka subscribe, watch time kita nambah mungkin sekitar 1-2 menit, 3 menit gitu ya, sementara mereka nonton gitu. Tapi selanjutnya apa berkelanjutan? Bisa aja juga setelah itu mereka merasa channel kita nggak bermanfaat, juga nggak bakal dilanjutin lagi kita. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa tetap berkelanjutan gitu kan kontennya? Jadi yang pertama itu kita bikin konten yang menarik pastinya ya, konten yang menarik pastinya. Nah, konten yang menarik itu gimana? Kita tentukan dulu target kita itu ke siapa? Target penonton. Target penontonnya itu misalkan remaja kah, usia berapakah kayak gitu. Jadi kita perkirakan gitu, usia-usia seperti itu nontonnya itu seperti apa, itu channelnya seperti apa. Tadi setelah kita bisa menentukan pasar kita bisa menentukan konten yang akan kita buat kayak gitu. Jadi kontennya mungkin ya jangan crash melulu lah atau cewek-cewek mulu ya, mungkin yang barang-barang temen yang seru lah gitu, yang bikin orang lain tertarik ya. Itu masalah konten dan pasar ya, masalah target pasar.
Nah, kemudian yang kedua itu belajar mengenai SEO, teman-teman. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi kita memanfaatkan teks nih, teman-teman. Jadi kalau kita baru upload itu kan cobalah scroll ke bawah, itu kan ada teks itu manfaatkan, teman-teman. Jadi coba kira-kira teman-teman tuh kira-kira tag apa yang rame gitu. Jadi misalnya nih teman-teman nih punya konten motovlog kan, ya kita bahas motovlog aja ya, motovlog nih. Terus ya kalian buat tagnya itu motovlog apa gitu, misalnya motovlog mana atau riding apa istilahnya gitu. Jadi misalnya ada orang yang klik nih, ada yang nyari motovlog cornering misalnya. Nah, video kalian itu bisa muncul di situ. Bukan hashtag ya. Kayaknya agak berbeda dengan hashtag. Gitu. Soalnya algoritmanya kayaknya sedang berubah gitu. Kalau kemarin tuh saya nggak pakai hashtag, teman-teman. Saya baru coba di 2 video saya dan kayaknya ya agak bekerja gitu. Kenapa bekerjanya itu bisa saya lihat dari setelah 24 jam. Jadi setelah 24 jam biasanya sih ya masih ya dikit lah yang nonton. Nih kan 24 jam itu bisa menyamai video yang sebelumnya gitu. Jadi ya paling tidak bisa menambahkan sedikit apa ya, view kalian lah gitu. Itu secara organik juga bisa menambahkan jam tayang kalian, bisa aja menambahkan subscriber kalian. Nah, sekarang gimana caranya orang biar mau subscribe channel kalian ya, teman-teman, kayak gitu. Jadi kan banyak nih, kalau kita lihat tuh yang nonton mungkin bisa ratusan bahkan ribuan video kita gitu kan. Entah itu konten yang kalian bikin itu nggak sengaja booming gitu kan, tapi nggak ada yang subscribe. Kenapa? Gimana caranya? Yang pertama, kita perhatikan deh kayak sinetron nih, atau film lah ya, paling enggak katakan endingnya tuh gantung. Kayak part 1, part 2. Ini belum pernah saya praktekkan, tapi ini ada yang menganjurkan kayak gini. Ini kita coba nanti ya, kita bakal coba untuk konten-konten lainnya. Jadi misalkan part 1-nya itu seru nih gitu ya, terus kalian buat endingnya itu gantung. Duh, orang kan jadi penasaran tuh. Wis, ini lanjutannya gimana ya gitu. Pasti nantinya bakal nunggu part 2-nya dan nonton lagi gitu. Nah, itu kan secara nggak langsung menambah jam tayang kalian nih. Dengan konten kalian yang seperti itu, misalnya 1, 2 atau satu part menarik buat mereka, otomatis secara ya organik tadi saya bilang itu akan bertambah subscriber kalian, kayak gitu sih. Kita perlu belajar sih sebenarnya dari yang udah sepuh-sepuh ya. Nah, kita belajarnya itu apa ya, lihat jenis kontennya mereka lah, kayak gitu. Kita lihat perkembangannya kayak gimana mereka. Perhatikan gimana cara mereka buat thumbnail. Perhatikan cara mereka buat judul. Ya, itulah yang perlu kita ini. Thumbnail yang menarik itu adalah thumbnail yang bisa buat orang penasaran. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Ya, clickbait dikit lah. Tapi jangan sampai thumbnail kalian itu apa, isi konten kalian itu apa. Nah, itu yang nggak boleh ya, karena itu bisa membuat orang-orang kecewa dan akhirnya apaan nih gitu, nggak bakal melanjutkan nonton ke channel kalian, kayak gitu. Yang relate lah, yang relate gitu. Jadi begitu, teman-teman. Ini saya baru-baru juga dapat ilmunya nih. Jadi saya coba rangkum, saya coba share juga nih. Siapa tahu bermanfaat untuk kalian, karena saya juga baru bakal nyoba gitu. Dan saya sudah nyoba untuk 2 video terakhir yang hasilnya memang kalau kita oper nih kan, teman-teman nih pasti ada aja ikut grup entah di Facebook atau bahkan sampai ke Telegram, termasuk saya nih, untuk biar ada yang nonton kalian ya, video kalian gitu. Itu nggak ngaruh banyak ternyata.
ya awal-awal kalian join 1-2, kalau kalian nggak nonton video mereka, ya mereka nggak nonton balik video kalian. Jadi kalian ya harus optimalisasi video kalian sendiri. Gimana caranya? Ya kayak tadi itu gitu loh. Itu makanya saya bilang YouTube sekarang itu susah teman-teman, sulit gitu. Kita berteman sesama motovlogger nih, secara nggak langsung dia itu saingan kita. Iya loh, ya kan, secara nggak langsung saingan gitu, battle ya kan, secara langsung itu saingan dalam apa ya, dalam profesi lah, ibarat teman kantor ya, kayak gitu. Tapi kalau kalian bisa collab buat konten yang menarik bareng, part 1-nya di dia, part 2-nya di kita gitu misalnya, itu ya bisa menguntungkan juga sih, tergantung bagaimana cara kalian mengelolanya. Dan satu lagi nih teman-teman, dibutuhkan dedikasi yang tinggi teman-teman. Jadi kalau kita udah kayak gitu kan stuck nih, kadang-kadang baru mulai kayak saya nih, boleh dibilang oke lah stuck di 150. Ya nggak seberapa, itu sedikit teman-teman. 150 itu nggak ini, salah sangka sub per sub gitu loh. View-nya sedikit gitu, hanya sepertiga mungkin, ya 40 sekian video gitu per video lah, 40-an, 30-an kayak gitu. Itu berapa persen dari ini kita gitu. Jadi kita harus optimalisasi kita punya konten dengan cara isi kontennya dan pelajari SEO-nya yang benar. Itu sih kalau menurut saya. Oke, kayaknya begitu dulu sharing-sharing pagi hari ini. Jangan lupa sekali lagi klik like, comment, share, serta pastinya subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Klik juga loncengnya ya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Haris WD di sini. Assalamualaikum, bye bye.